Halo semua, balik lagi dengan gue Kevin Helmi dan kali ini gue akan review salah satu film yang banyak banget kalian request dan juga memang film ini lagi trending di Netflix itu sendiri, yaitu judulnya A Classic Horror Story. Awalnya pas gue lihat trailer film ini sebenarnya cukup menarik loh, tapi ketika gue lihat ratingnya di Google untuk IMDb atau Rotten Tomatoes ya ternyata kurang begitu bagus ya. Dan juga sebenarnya dibandingin sama film Fear Street yang juga sama-sama film horror di Netflix yang juga baru aja keluar, udahlah mendingan kalian nonton Fear Street dulu aja gitu ya kalau misalkan kalian belum nonton. Dan kalau misalkan kalian udah nonton film Fear Street dan mau nonton film ini silakan aja sih, tapi gue bilangin aja kalau film ini kurang begitu bagus. Nah, kita langsung masuk aja ke soal reviewnya. Untuk dari awal nih, permainan musik dan sinematografinya cukup menarik. Tapi kok ada yang mengganjal ya di otak gue. Kenapa sih musiknya ini mirip banget loh kayak film Midsommar? Ya udah deh, gue hiraukan hal itu dulu. Nah, awalnya gue curiga film ini tuh bakalan kayak film Evil Dead yang dimana menjadi film horor klasik sesuai dengan judul filmnya. Yang ternyata emang bener sih ada sindiran terhadap film Evil Dead itu sendiri di dalam dialognya. Jadi film ini bercerita tentang sekelompok orang yang saling gak kenal satu sama lain. Mereka ini lagi dalam suatu perjalanan. Tiba-tiba aja mobil mereka kecelakaan dan terbangun di sebuah tanah lapang dengan sebuah rumah misterius. Ya udahlah, filmnya intinya mencoba mengeksplorasi untuk bisa keluar dari tempat misterius itu. Tapi yang gue bingung, kok mereka nggak makan dan minum ya sampai berhari-hari? Emangnya nggak kelaparan gitu ya? Sekalinya minum juga langsung minum bir doang tuh. Oke, ternyata setelah semuanya di-reveal nih, sebenarnya film ini tuh jadi mirip banget kayak film Midsommar. Yang bahkan adegan makan-makan di meja makan di bawah sinar matahari menurut gue itu sangat amat menjiplak gitu ya. Tapi tenang dulu, nggak boleh menyimpulkan sampai di situ aja. Dan di sini gue akan masuk ke pembahasan untuk yang adegan spoilernya ya dan menjelaskan soal endingnya. Jadi endingnya itu adalah sebenarnya mereka berempat di sini yang menjadi korban. Mereka itu adalah korban dari pembuatan film horor kisah nyata. Di mana yang ngebuat film tersebut adalah kelompok mafia yang menjualkan video-video tersebut ke pelanggannya. Yang nggak dijelasin juga sih dijualnya itu kemana atau ke siapa gitu kan. Dan ternyata intinya sebenarnya begitu aja sih, bagaimana si cewek ini bisa selamat. Ya udah, dia nggak perlu ngelawan ratusan orang yang lagi syuting di sana. Sangat beruntung banget ya dia bisa menemukan jalan keluarnya. Dan inti dari segala inti, apakah film ini bagus? Sebenarnya gue bimbang sih. Karena kalau misalkan dibilang super duper jelek juga enggak, tapi bukan berarti film yang bagus juga. Dan mungkin karena plot twistnya di sini menurut gue terasa terlalu memaksakan kehendak dan bukan sesuatu yang baru juga. Mungkin juga karena di sini kita udah berekspektasi bahwa film ini adalah tentang sekte gitu kan, sekte satanis. Ternyata oh ini adalah pembuatan film horor kisah nyata gitu kan. Emang sih dari judulnya aja udah jelas banget kan, A Classic Horror Story. Yang mana film ini adalah sindiran terhadap film-film horor lainnya, kayak contohnya Evil Dead, Cabin in the Woods, A Serbian Film, Midsommar, Cadaver, The Village, Antebellum, Wrong Turn, The Ritual, White Bear, Black Mirror, dan masih banyak lagi. Dan menjadi film satir, terutama ketika adegan di ending banget tentang blood flicks dan film ditutup dengan adegan cowok yang mendislike film tersebut, seakan film ini mau mencoba reverse psychological gitu ya kepada penontonnya. Yang sebenarnya nggak salah juga sih ketika film ini terasa menjiplak film lainnya. Tapi menurut gue nih, seakan film ini malah jadi bersembunyi di balik kata klasik itu sendiri. Yang juga film ini tuh jadi kayak nggak punya originalitas dan juga identitasnya itu sendiri gitu loh. Jadi karena hampir semua bagian di film ini adalah campuran dari berbagai film yang dicampur aduk jadi satu, kayak gado-gado gitu kan. Dan juga ngomongin soal adegan sadis ya, menurut gue agak sedikit nanggung gitu ya, karena nggak terlalu dilihatin banget kayak Evil Dead. Mungkin adegan sadisnya cuma di bagian belakang doang sih, pas adegan tangan dipaku dan juga kepala ditembak, udah itu aja. Dan kesimpulan gue setelah gue nonton film ini adalah cukup nonton sekali aja dan akan mudah terlupakan, dan gue gak akan pernah nonton film ini lagi di kedepan harinya. Gimana kalau menurut kalian? Jadi untuk total skor film kali ini gue kasih nilai 5,9/10. Pada akhirnya semua film itu secara masing-masing kok. Oke, sekian untuk penjelasan review film kali ini dan makasih udah nonton, bye bye.